Modus operandinya adalah pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke piker. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Telah hadir di tengah kita Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau berkenan hadir untuk menyaksikan press release pengungkapan kasus illegal access. Pencurian data aplikasi pada Peduli Lindungi. Ya. Tindak pidana illegal access ini atau pencurian data elektronik ini diatur dalam pasal 30 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik. Pelaku yang ditangkap ini memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat dipergunakan untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan platform Peduli Lindungi yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah. Modus operandinya adalah pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke piker. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses piker? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan di Muara Karang. Dia paham betul bahwa untuk bisa mendapatkan sertifikat vaksin dan bisa dipergunakan dalam peduli lindungi, disyaratkan dua hal tersebut. Setelah mendapatkan akses ke nomor induk kependudukan, kemudian yang bersangkutan membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username piker yang juga dia ketahui karena dia bekerja di sebuah kelurahan tersebut. Ini singkat ceritanya, teman-teman sekalian. Pelaku ini dua orang berbagi peran. Yang satu sebagai petugas marketing, menjual kepada masyarakat melalui akun Facebook dan setelah mendapatkan pesanan pelaku berikutnya membuatkan
Adapun identitas pelaku, yang pertama adalah saudara FH, umur 23 tahun, karyawan swasta, pendidikan SLTA. FH ini pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru, memposting kartu vaksin dengan kata-kata atau kalimat Rekber Agit Only System Cek Web, cair pada grup Facebook dengan nama Official 16 Market Indonesia. Dan setelah dilakukan komunikasi terhadap akun Facebook tersebut, diketahui bahwa akun Facebook tersebut menjual vaksin tanpa harus melakukan vaksinasi dan bisa langsung terkoneksi dengan Peduli Lindungi dengan harga satu kartu atau sertifikat vaksin Rp370.000. Kemudian pelaku kedua dengan inisial HH, ini yang staf pada tata usaha di Kelurahan Kapuk Muara, umur 30 tahun, pendidikan SD. Modus daripada pelaku kedua adalah saudara HH membuat sertifikat vaksin pada sistem Pikir BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Kita kalau mau mendapatkan sertifikat vaksin kan setelah kita divaksin, kemudian dilakukan input data secara manual oleh petugas inputor. Lalu kemudian setelah kita mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, nanti akan terbit sertifikat tersebut. Nah, karena dia memiliki akses dan mengetahui username dan password Pikir, maka dia bisa menjual sertifikat vaksin tersebut. Saudara-saudara sekalian, akses tersebut didapatkannya melalui pekerjaannya sebagai staf pada tata usaha di Kelurahan Muara Baru. Dari hasil pengakuan sementara bahwa dia sudah menjual sebanyak 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. 2 orang pengguna atau pemesan juga berhasil ditangkap. Yang pertama, saksi atas nama AN, umur 21 tahun, karyawan swasta, tinggal di daerah Pamulang. Dan yang kedua, saudara BI, umur 30 tahun, karyawan swasta, tinggal di daerah Serangbaru, Bekasi Kabupaten. Kedua saksi ini berperan melakukan pembelian sertifikat tanpa divaksin kepada akun Facebook yang saya sebutkan di atas, Tri Putra Heru, dengan harga yang disepakati Rp350.000. Yang satunya dengan harga Rp500.000. Setelah penyidik menanyakan mengapa memesan lewat akun tersebut, dia ingin supaya bebas kemana-mana. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Menteri, bahayanya kalau orang tidak divaksin bisa menggunakan akses Peduli Lindungi tersebut. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak Rp600 juta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta juga melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi yang satu dia menggunakan dokumen elektronik milik orang lain, yang pasal 30 adalah dengan sengaja tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik yang dapat merugikan orang lain. Ini barangkali rekan-rekan kronologis singkat.